Yang pertama bahwa mengenai pemerintahan desa, kepala desa dan seterusnya, itu kewenangan bupati untuk menetapkan siapapun yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama, rata-rata bapak ibu yang menjabat kepala desa itu sudah habis masa waktu. Itu satu dasar utama, ya. Bapak ibu sudah habis masa waktunya, atau mungkin ada dari 31 kepala kampung yang diganti, ada yang masih merasa masa waktunya belum habis. Mungkin kalau ada di sini boleh katakan masa bakti, ya, tidak apa-apa, ya, oke. Yang dimaksud dengan masa bakti adalah sejak dilantiknya Bapak Ibu sebagai kepala desa melalui mekanisme pemilihan oleh masyarakat kampung. Ya, mulai dari pemilihan oleh masyarakat kampung, kemudian Bapak Ibu dilantik secara resmi oleh bupati, itulah mulai masa bakti. Secara aturan Bapak Ibu melaksanakan tugas selama kurun waktu 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun harus ada pemilihan. Jadi kalau ada pengangkatan yang sifatnya PLH, CT, penjabat, itu kewenangan pemerintah melihat kondisi. Mestinya itu setelah 6 tahun habis itu sudah harus dilaksanakan pemilihan bupati, pemilihan kepala desa. Jadi dasar pergantian salah satu adalah Bapak Ibu secara sah setelah masa bakti, ya, masa baktinya. Kalau memang ada koreksi 31 ini masih ada masa bakti, mungkin nanti boleh diberikan keterangan bukti-buktinya kepada ahli pemerintah. Kemudian yang kedua, secara aturan kepala desa terpilih atau kepala desa itu tidak bisa dari unsur pemerintah, ASN. Jadi dari 31 ini ada beberapa ASN, seperti adik saya tadi Dedi Motel, adik pegawai negeri, ya, adik negeri pegawai negeri, adik pegawai negeri, ya, adik saya itu ASN, dia ASN, sehingga secara aturan itu tidak bisa menjabat sebagai kepala desa, kecuali dalam kasus tertentu, katakanlah kepala desanya berhalangan tetap atau meninggal atau dalam waktu tertentu bisa menunjuk kepala sekretaris kepala desa untuk menjadi pelaksana tugas. Itu pun batasan waktunya sangat singkat.
Jadi dari 31 ini kami sudah koreksi, ada beberapa nama-nama besar Bapak Ibu yang masuk kategori ASN. Kemudian yang berikut, yang menjadi kepala desa itu adalah orang yang berKTP dan bertempat tinggal di desa setempat. Tidak boleh rusak, kasih rusak konsentrasi. Dia semua dapat jawaban, dapat solusi gimana? Ya, kita mau selesaikan, Bapak Ibu, mohon untuk tidak. Aduh, tenang. Oke, saya lanjut ya. Ya, saya lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lanjut. Ya. Ya. Oke, baik ya Bapak Ibu, saya lanjut. Jadi dengan demikian, dengan dasar surat Menteri untuk tahun 2021 harus melaksanakan pembelian serentak. Ya, kita ketahui beberapa kabupaten sudah mulai melaksanakan pemilihan serentak. Di Dumbiai, di Manokwari, mereka sudah mulai melakukan pembelian serentak. Maka saya telah merevisi SK yang sebelumnya. Dalam SK tidak tertuang waktu masa bakti dan uraian tugasnya. Sehingga di dalam SK yang baru yang kami produk dari bagian hukum, di situ kami telah membatasi waktu dia menjabat. Kemudian yang kedua, kami telah tuliskan tugas dan tanggung jawab dia selama 6 bulan. Jadi waktunya kami batasi dia menjabat hanya di dalam 6 bulan.
Di dalam 6 bulan ada beberapa tugas yang wajib dilaksanakan. Yang pertama adalah menyiapkan anggaran. Yang kedua adalah wajib dia melaksanakan pembelian kepala desa. Wajib dia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan kampung. Jadi dari uraian-uraian ini kami sudah pertegas di dalam masa bakti hanya 6 bulan. Ya, jadi ingin saya baca sini. Jadi ada uraian pejabat kepala kampung yang dimaksud pada Diktum 1 mempunyai tugas sebagai berikut: menyelenggarakan pemerintahan pembangunan pelayanan kepada masyarakat di kampung. Yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala kampung definitif. Yang ketiga, berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Nabire dan unsur tim bidang tiga dalam melaksanakan pemilihan kampung definitif. Yang keempat, menyiapkan anggaran pemilihan kepala kampung definitif. Yang kelima, bertanggung jawab dalam pembangunan dana kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketujuh, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Nabire dan perangkat daerah yang terkait. Jadi Bapak Ibu, dalam revisi itu kepada Bapak Ibu yang diganti maupun yang tidak diganti, itu sudah ada batasannya. Untuk SK dan jabatan ini kita akan menindaklanjuti setelah besok, setelah tanggal 28 Juli, ya, kami akan tindak lanjut juga sampai pada proses tahapan-tahapan pemilihan. Kita berharap bahwa pemilihan ini boleh terjadi September atau Oktober. Ya, September atau Oktober itu sudah harus terjadi pemilihan kampung serentak, supaya perangkat ini sudah bisa mempersiapkan diri awal tahun, sudah bisa menjalankan tugas dengan perangkat kepala desa yang betul-betul langsung dipilih oleh masyarakat, Dengan demikian, Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri bertarung di pemilihan kepala kampung. Ya, kepada Bapak Ibu yang merasa keberatan boleh nanti disampaikan ke kami. Tapi yang seperti ada yang sebagai ASN itu dasar hukumnya jelas, itu salah. Ya, jadi kita akan memilah satu persatu. Juga kita belum sampai pada laporan-laporan masyarakat, laporan-laporan pihak pendamping, laporan pihak yang sebagai mitra yang lain tentang penyalahgunaan penggunaan anggaran. Ya, banyak laporan juga dari masyarakat. Bapak, kami tidak mau ini karena kepala desanya tidak pernah ada di tempat. Bapak, kamu punya uang ke desa itu banyak dimanfaatkan untuk politik praktis. Bapak, ya intervensi sampai seperti ini. Jadi ini juga menjadi pertimbangan dari kami pemerintah. Prinsipnya bahwa yang pertama, kami meletakkan kepala desa yang memang sesuai dengan aturan. Itu tugas saya sebagai pejabat di dalam yang tertuang di dalam SK Menteri untuk menata dan menjalankan pemerintahan. Yang kedua adalah menyelenggarakan pemilihan desa harus dilaksanakan di 2021 wajib. Yang ketiga adalah mengamankan seluruh perangkat mulai dari bupati saya sendiri sampai pada RT RW yang bersih dari korupsi.
Sehingga salah satu bagaimana kami menyelamatkan, ini jangan sampai itu laporan-laporan itu yang dari masyarakat, jangan sampai ini disalahgunakan lagi karena jabatan dan sebagainya. Banyak laporan yang kami terima bahwa uang tidak pernah kelihatan di kampung, masyarakat sendiri terlapor, pendamping dan seterusnya. Nah, bagian ini hanya untuk cukup Bapak Ibu kita saling koreksi pribadi ke pribadi, karena tidak mungkin kita membawa dasar ini ke ranah yang lain. Ya silakan kalau ada temuan-temuan itu mungkin di luar dari tugas kami, tetapi bagian menghentikan daripada itu menjadi beresiko itu menjadi bagian dari kami. Itu satu sisi yang juga menjadi penilaian pertimbangan kami. Yang ketiga adalah menghentikan, menyelamatkan uang rakyat. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, menyelamatkan uang rakyat. Jangan sampai uang ini terpakai di dalam praktek politik yang mana akan dilaksanakan di dalam proses PSU. Ini bukan hanya Bapak Ibu Kepala Desa, tetapi untuk kami pejabat lain pun. Ya, pejabat lain pun, perangkat-perangkat. Jadi mulai dari kami bupati, mulai dari kepala distrik yang punya wilayah, Bapak Ibu ya, yang punya wilayah, kepala distrik, kepala desa, sampai juga pada RT RW yang dimaksud. Ya, terutama yang pegang anggaran ini kepala desa, lurah, kepala distrik. Nah ini pegang yang pegang anggaran dan uang. Sehingga saya juga mengontrol semua keluar masuk uang di kabupaten ini. Sehingga bagaimana saya sebagai pemimpin bupati saat ini harus bisa mengontrol ini supaya alur keluar masuk uang ini tidak disalahmanfaatkan. Tidak disalahmanfaatkan oleh pejabat-pejabat tertentu untuk masalah politik praktis. Sehingga yang kami bisa sampaikan bahwa untuk Bapak Ibu ya, kita akan sosialisasi dan melanjutkan tahapan ini setelah PSU. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir, kami secara anggaran ataupun yang lain-lain kita akan mencoba akan selesaikan itu setelah PSU. Ya, setelah PSU. Ya. Jadi setelah PSU itu langsung kita masuk persiapan pemilihan. Dengan demikian, setelah pemilihan itu kita akan undang Dirjen Pemdes untuk melakukan sosialisasi, memberikan biptek kepada pemerintah, perangkat pemerintah bawah mengenai tata cara pemilihan, sehingga kita akan mengikuti protap, tahapan dan mekanisme yang kita akan lakukan pada setelah PSU. Ya, kita berharap bahwa September itu sudah bisa dilaksanakan pemilihan desa. Ya, nanti tergantung ya dari aturan-aturan yang digunakan. Apakah pejabat ya tentunya seperti Bapak Ibu yang sudah menjabat dua kali masa jabatan itu seperti apa, nanti kita akan dapat banyak pada saat biptek. Bagaimana kalau yang satu kali jabatannya, masa bakti jabatannya itu dipilih oleh masyarakat. Jabatan yang berikutnya hanya karena ditunjuk oleh seorang bupati. Itu aturannya bagaimana? Apakah bisa mencalonkan diri atau tidak, dan seterusnya. Nah itu kita akan dapat informasi setelah biptek dari pemerintahan desa, Dirjen Pemerintahan Desa, setelah PSU, ya Bapak Ibu, setelah PSU. Semua proses administrasi, apakah kita lakukan
pelantikan dan pemilihan dan pelantikan itu setelah PSU, ya Bapak Ibu. Jadi dari 31 ini memang harus dipilah satu persatu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau yang unsur ASN itu yang jelas tidak bisa. Itu kewenangan bupati, tidak bisa, sangat tidak bisa dilegalkan di dalam aturan pemerintahan desa. Ya, nanti kita pilah-pilah. Boleh kalau ada masukan dari masyarakat, ya kita akan lakukan. Saya bersama perangkat pemerintah akan melihat dari 31 satu persatu, ya satu persatu, sehingga Bapak Ibu silakan nanti di desanya masing-masing untuk kita mengklarifikasi. Ya jangan sampai apa yang data kami yang kami dapat itu salah. Ya, itu silakan nanti kami klarifikasi satu persatu sehingga itu tidak menjadi satu bagian yang akhirnya diaduk kita tidak bisa lihat satu persatu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih.